source rock kita adalah reservoir, di situ juga seal dan juga hidrokarbonnya ke trap karena very low permeability. Jadi secara nggak langsung kita bilangnya we drill directly to the source rock. Jadi risk ketika eksplorasi itu sebenarnya lebih kecil ketimbang kita dealing dengan conventional reservoir, di mana kita harus mencari structural trap atau stratigraphic trap. Jadi sekarang kalau untuk unconventional mudstone atau shale, kita tinggal buka lagi maturity map kita. Kita tinggal lihat di mana basin-basin center kita, lalu kita drill. Cuman nggak segampang itu. Ada beberapa challenge yang akan kita hadapi. In term of volume, shale itu bisa extend ratusan kilometer dibanding conventional reservoir. Cuman ada beberapa challenge yang harus kita perhatikan. Yang pertama, we have to drill deeper. Yang kedua, kita dealing with very low permeability rock. Yang ketiga, it requires horizontal drilling dan multi-stage fracturing. Di webinar yang sebelumnya, kita sudah membahas detail mengenai multi-stage fracturing dan kompleksitas di multi-stage fracturing. Hal yang lebih penting lainnya, salah satu yang lebih penting lainnya adalah we are dealing with complex and heterogeneous lithology. Jadi landing zone selection itu menjadi penting karena kita mau pekerjaan kita tuh efektif. All of this challenge yang kita hadapi tersebut membutuhkan advanced technology dan tentunya high cost. Jadi high cost tadi bisa kita tekan ketika kita bisa reduce atau bisa efficiency time. We need to drill deeper and we need to frack faster. Salah satu hal yang penting yang kita lakukan adalah mengetahui karakteristik dari shale yang kita punya tersebut. Contoh, ini kita punya fit cell thickness. Pertanyaannya adalah di mana kita akan landing horizontal well. Kalau kita lihat di sini, kita punya gamma ray yang cukup tinggi. Kita expect di situ high organic content. Cuman ketika kita lihat lebih detail lagi, high porosity but no hydrocarbon. Ketika kita move ke atas, kita punya high porosity dan juga high oil hydrocarbon saturation. Di sini lebih ke carbonate dominated, cuman low porosity dan low saturation. Nah, jadi penting untuk kita mengetahui di mana kita akan land horizontal well dan juga kita akan melakukan multi-stage hydraulic fracturing. Di webinar kali ini, Bang Lambok akan membahas bagaimana caranya kita akan mengakses itu semua dan tahap-tahapan apa saja yang harus kita lakukan mulai dari exploration hingga ke development. Baik, ini CV dari pembicara kita, Bang Lambok Padulian Marpaung. Saat ini beliau bekerja di PHE sebagai senior expert unconventional hydrocarbon, memiliki pengalaman di exploration, diawali dengan bekerja sebagai exploration geologist di PetroChina 2005 sampai 2009, dari 2009 sampai 2021 beliau bekerja di Chevron dengan berbagai posisi mulai dari earth scientist, exploration, development, dan terakhir team leader exploration, lalu transfer ke Pertamina Hulu Rokan dari 2001 ke 2004. Bang Lambok ini juga aktif sebagai pemateri dan memiliki publikasi di national atau international event di Indonesia ataupun di luar, dan juga aktif sebagai instructor internally di Chevron sebelumnya, dan juga aktif di beberapa organisasi seperti IAGI, AAPG, Associated of Afro-Asian Petroleum Geochemistry. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung kita kasih ke Bang Lambok. Bang Lambok bisa langsung share screen.
Baik, terima kasih. Sudah terdengar suara saya? Sip, benar Bang. Cuman mungkin bisa agak sedikit apa ya, lebih dekat ke mikrofon gitu. Oke. Oke. Makasih Mas Fikri, teman-teman IATMI, Saudi maupun Rio ya, atas kesempatannya. Jadi memang eh, mungkin dalam 4 tahun ini kita cukup aktif ya untuk mengeksplor unkonvensional, terutama di Rokan ya. Namun nanti untuk materi hari ini, saya coba share terkait definition ya global potential, karena pemerintah Indonesia uh, di 2021 baru saja merilis terkait studi potensi kepada WK-WK yang mempunyai opportunity konvensional ya. Nanti yang kedua, saya coba dalam sisi subsurface akan coba saya share, terutama spesifik untuk liquid rich ya, shale oil. Tapi nanti kalau dalam diskusinya ada tight sand, kita akan diskusi, kita juga bisa diskusi. Karena di Rokan juga sebenarnya tight sand kategori unconventional juga cukup eksis ya. Nah mungkin yang ketiga, yang critical state approach gitu ya. Dalam beberapa diskusi memang kita critical menyatakan ini akan lanjut ke step berikutnya atau kita ketahuan failure gitu ya, tidak lanjut. Nanti di sini saya coba cerita sedikit overview studi-studi MNK di Pertamina dan juga plan konvensional Rokan seperti apa gitu ya. Nanti saya ikut aja dengan moderator ya kalau mau Q&A. Saya ada beberapa slide. Nanti diskusinya mungkin akan banyak di poin 2 ya. Oke. Siap. Ya. Oke. Mungkin ya. Ya, siap. Nanti kalau beberapa slide kita akan buka sesi tanya jawab. Ya. Baik. Ya, Dijen Migas telah mengeluarkan Permen SDM nomor 35 tahun 2021 ya. Ini sebenarnya merespon pekerjaan di Rokan yang saat itu memang kita akan effort untuk melakukan eksplorasi ya. Terutama kita sempat melakukan MOU dengan UGI, salah satu perusahaan di US yang melakukan pekerjaan MNK ya. Jadi definisinya itu memang lebih ke batuan reservoir beri halus, saya kasih color hijau ya, bergravitas rendah, mungkin kita bicara nano, ataupun mikro, dan dalam zona kematangan. Dan hanya ekonomis jika dilakukan pengembangan horizontal dan stimulasi hydraulic fracturing. Kategorinya ada beberapa ya, mungkin untuk case ini kita akan coba diskusi yang shale ya. Nah di sebelah kanan lebih sederhana ya, jadi conversionnya refer ke extraction method ya. Sebelumnya juga saya sempat diskusi ya, di beberapa sumur-sumur di US itu memang tidak perlu horizontal, awalnya memang vertikal gitu ya. Jadi mereka bor vertikal karena mungkin punya P yang cukup tebal sehingga mereka bisa memproduksikan. Tapi memang kontribusinya terutama untuk lingkungan marine ya akan berbeda gitu ya kalau kita bermain di lingkungan yang punya tight sand yang lenses gitu ya, yang akan ada isu kalau kita horizontal wells. Jadi di permen itu ada 6 item dalam studi potensi yang harus dideliver oleh 3S. Di antaranya petroleum system, source rock, suitability, dan resource. Ini mostly subsurface.
dan nanti yang akan saya paparkan mostly 1, 2, 3 plus geomechanics. Nah, untuk 4, 5, 6 tidak dibahas ya, namun nanti dalam studi potensi itu akan dibuat semacam resource dari opportunity itu, berapa in place-nya, dan bagaimana jumlah sumur yang akan di-plan untuk horizontal wells, sehingga kita tahu keekonomian. Nah, untuk di Pertamina saat ini ada 8 area yang melakukan studi potensi, dan hampir 75% sudah menyelesaikan, dan mungkin hasilnya akan kita rekod sebagai prospective resource ya, dan kita akan tunggu reportingnya, karena kita perlu review, sehingga pada saat penyampaian ke pemerintah itu akan dijadikan kategori prospek dan lead. Oke, apa sih bedanya? Tadi sudah disebutkan ya. Kalau untuk konvensional kita longer distance atau secondary migration, di unconventional mostly shorter ya. Jadi mungkin kalau kita targetnya yang hijau ini ya kita hanya bermain di source rock gitu ya. Jadi unconventional ini kita berburu source rock sebetulnya ya untuk shale play. Berbeda dengan yang konvensional, kita berburu reservoir gitu. Itu yang membedakan. Dan umumnya higher probability, milih Darcy to Darcy ya. Seperti yang saya sebutkan, konvensional itu bermain dengan nato dan mikro. Kenapa? Karena kalau kita dealing dengan permeability rendah ini, hydrokarbon tidak akan bisa diangkat ke permukaan dan memerlukan extraction berupa multi-site fracturing. Tadi saya dengar sesinya sudah dilakukan multi-site fracturing ya. Jadi ini cukup lain ya. Jadi nanti saya coba bahas dari sisi subsurface, terutama source rock, reservoir, dan geomechanics. Akumulasinya discrete ya. Jadi by buoyancy. Jadi typical dari secondary migration ya. Kalau yang konvensional dia continuous accumulation gitu ya. Dia kadang-kadang tidak perlu cebakan ya atau trap, tapi memang dia akan ke trapping akumulasinya dan diisi oleh overpressure dari hidrokarbon. Yang menarik water saturation-nya itu seragam rendah gitu ya. Kalau yang konvensional itu menurun di atas oil water contact atau gas water contact ya. Nah, sweet spot-nya untuk uncon itu associated dengan higher bump, facies atau fracture. Nah, kalau kita compare, ini dua contoh ya, Bacon Formation, Montreal Formation. Dari sisi umur, kita lihat umurnya di 400 million years ago ya. Yang Montreal ini di San Joaquin itu sekitar 5-23. Jadi kalau kita compare dengan Indonesia, basin-basin yang Shin Reef, atau bahkan ini post reef ya umurnya ya, itu kita ada di Oligocene, Eocene, ataupun Miocene gitu ya. Nah, untuk thickness, kita lihat cukup Bacon itu cukup tipis dibandingkan yang cukup tebal di Monterey gitu. Nah, litologinya kalau kita lihat ada term organic rich shales gitu. Nah, ini yang membedakan potensi Bacon dan Monterey ya. Nah, stress biasanya memang di unconventional ini kita menghindari aktif tektonik gitu ya. Walaupun di beberapa case masih bisa gitu ya, tapi nanti banyak isu ya, tapi masih bisa gitu ya. Lalu untuk reservoir pressure, untuk yang Bacon ini pressure tapped by over atau underlying shale unit gitu ya. Tapi kalau yang ini Monterey overpressure charge permeability litology. Jadi dia nge-charge sebetulnya reservoir di atasnya itu ada konvensional hidrokarbon. Nah, secara structures dia shallow dan muncul sepanjang basin gitu ya. Nah, beda dengan yang Monterey itu agak steep di flank. Jadi typically struktur. Nah, untuk natural features ini juga kritikal ya. Kalau
many fracture juga asosiasinya nanti pada saat kita memasukkan propan itu mungkin ada kemungkinan ada isu ya. Tapi kalau dia hanya beberapa per beli itu sebenarnya cukup mendukung gitu ya. Dari top oil window kita lihat relatif dangkal ya. Mungkin ini dalam isu cost juga ya. Kalau kita dealing dengan high pressure, high temperature, kita juga akan cukup challenging gitu. Untuk stratigraphic biasanya memang tidak perlu diderive oleh structure ya. Stratigraphic pun cukup bisa membuat akumulasi low carbon ya di typical shale play. Nah untuk epigeography ini juga kritikal ya. Kita kalau dealing dengan contoh case heavy oil yang 20 gitu ya, 15, ini pun akan sulit gitu ya nanti pada saat kita mencoba memproduksikan. Jadi kalau kita bandingkan dua source rock ini dan sudah proven gitu ya, memang Bacon ini sudah proven, mungkin Monterey kategorinya potensial gitu ya. Nah ini sekilas kita bandingkan apa sih yang membedakan konvensional dan konvensional. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya untuk tight reservoir, low pump, membutuhkan stimulasi agar ekonomis, secara lateral continuous ya, ekstensif secara regional, menunjukkan abnormal pressure ya, including low pressure dan high pressure. Jika target kita adalah shale ya, biasanya dia ada over pressure. Kalau teman-teman rokan ketemu brown shale, di beberapa tempat itu langsung tiba-tiba over pressure gitu ya. Nah, contoh sumur kita yang kita drill, Gula Mokelok itu juga langsung tiba-tiba over pressure. Itu kenapa kita set mud weight-nya cukup tinggi ya pada saat itu. Self-sourcing close to sosok ya. Jadi kita mencari target shale play ini kita mencari sosok gitu ya. Beda nanti ada pertanyaan dengan LQR ya, yang low pump juga di Telisa ya. Itu cukup jauh dengan sosok ya. Kenapa kita tidak kategorikan Amcon? Sand free water level. Nah ini menarik. Well groups demonstrate a log normal distribution gitu, intermediate dan ultimate recoveries. Nah ini salah satu diskusi kita dengan Ross Associate. Jadi umumnya rate ini menunjukkan log normal distribution, dan waktu kita plankan di state approach, kita harapkan kita masih dalam range P10 P90 dalam akumulasi ya, kumulatif. Jadi economic production depend on locating higher productive sweet spot. Jadi untuk penentuan lokasi sweet spot ini cukup kritikal ya. Nah untuk liquid rich kita harapkan kita punya brittleness index yang cukup baik ya. Adanya material brittle, karbonat dan quartz. Kita menghindari clay content cukup tinggi ya. Higher TOC 1-2% minimum. Maturity sebetulnya kalau untuk yang liquid kita hindari maturity yang cukup tinggi ya, di atas 1,3-1,4, karena ini kemungkinan besar bukan oil yang kita dapat tetapi gas ya. Nah yang menarik ada S1, nanti ada di rock eval pyrolysis itu ada istilah S1, S2, S3. Nah S1 ini free gas ya, jadi kita ada 100 miligram rock per gram, miligram hidrokarbon per gram rock gitu ya. Biasanya itu indikasi yang bagus pada saat kita mengusulkan 2 sumur di rokan kemarin. More open neutral fracture, microdarcy, more compression trapping component, much more fluid component integrity with strongly. Oke. Jadi kalau kita tadi ada raw umur gitu ya. Kenapa umur ini matters gitu ya. Nanti hubungannya sebetulnya nanti ke burial, ke kematangan gitu. Nah, di North America memang umumnya berada di pre-tertiary ya. Kalau kita lihat di umur-umur ini, bahkan ini yang paling tinggi mengkontribute hydrocarbon oil and gas di sana gitu ya. Berbeda di rokan itu kita dealing malah dengan ini gitu ya. Nah, untuk yang Oligocene Miocene umumnya juga kita ada dealing di sini. Jadi ini penting, umur itu penting ya.
sebelumnya memang agak pesimis melakukan eksplorasi unkonvensional di Indonesia karena isu ini gitu. Tapi dengan adanya lapangan-lapangan besar seperti Pinas, Duri, Pematang, Bekasap, pasti ada sosro yang besar yang mengenerate itu gitu. Nah, akhirnya kita punya beberapa well yang penetrate dengan umur-umur ini dan ternyata betul sosro itu memang ada evidence-nya gitu ya. Di beberapa case perusahaan itu tidak ngebor sosro sebetulnya, dia ngebor daerah-daerah tinggian gitu. Nah, ini saya coba refresh ya lokasi-lokasi shale oil and gas ya. Nanti kita akan ada beberapa ada case ya di Permian sama di Eagle Ford, di Woodford ya. Nah, kalau kita lihat umurnya semuanya pretersier, hampir semuanya di pretersier gitu. Ada Utica, Marcellus, ini mungkin nama-nama yang cukup familiar di telinga teman-teman Ancon ya. Ini saya bold dua ini, nanti saya perlihatkan data sosro, data reservoir sama geomechanics. Memang di 2009 saat itu di Chevron kita sebenarnya sudah melakukan unconventional assessment ya. Namun pada saat itu ada Permen nomor 5 tahun 2012 bahwa pengusahaan MNK harus menggunakan WK MNK gitu ya. Nah, akhirnya pada saat itu proyeknya di stop dan kita tidak jadi melakukan pengeboran secara masif ya. Saat itu kita usulkan ada 6 sumur di Laut Aman, South Aman, dan di Rangau. Nah, beruntung di alih kelola 2021 kita PHR mensupport adanya exploration MNK ini gitu ya. Terbukti kita sudah eksekusi sumur ini di 2023 dan 2024. Jadi kembali lagi kita sering sekali menggunakan analog ini, bahkan di Saudi, UEA banyak melakukan analog untuk assessment unkonvensional di North America bahkan di Argentina ya. Jadi kurang lebih ini areanya. Ini paper terbaru ya, McMahon bagus banget. Jadi dia umur dan nama formasi ya, tadi yang sudah sebutkan. Juga areanya ya, dalam kilometer. Kita bisa lihat ya, areanya rata-rata besar. Jadi kalau di Indonesia, kalau kita areanya kecil, beberapa MNK sebelumnya kan sudah pernah ya di 2011, 2012 tuh ya. Itu memang areanya tidak besar. Sehingga terbatas pada saat kita menghitung volumetrik di WK tersebut ya. Di kita Pertamina ada juga di Barito ya. Kita punya WK di situ. Itu juga case-nya sama ya di area. Nah, kalau kita lihat dalam depth ya, ini dalam meter. Kalau kita simply kali 3 gitu ya. Ini umumnya mirip dengan kita ya, di sekitar 6.000, 8.000 gitu ya. Bahkan ada yang 10.000. Memang semakin dalam mungkin isunya lebih ke operation dan mungkin ke cost gitu ya. Kita juga lihat thickness ya, variasinya cukup banyak tapi mostly di angka ratusan ya, instead of ribuan. Kalau kita di Bronzel ini kita punya sampai 2.000 di basin center ya. Tapi di hedge margin itu kita memang punya di angka ratusan. Tapi kalau kita perhatikan angkanya memang sekitar di ratusan ya. Midland mungkin di Permian bisa sampai 1.300. Nah, menarik porosity ya. Jadi porosity ini cukup kecil ya dibandingkan konvensional ya. Mungkin di angka 4-5%. Nah, menariknya di Rokan kita bisa dari angka 9 sampai 10% berdasarkan core porosity. Nah, hal menarik lain adalah clay content. Jadi ini hubungannya ke brittleness ya. Ada yang terrekod memang tinggi ya, sampai 65% di Marcellus, bahkan sampai 50% gitu. Dan ini semuanya sudah proven. Tapi memang beberapa company itu dia punya cut-off tersendiri ya, karena mungkin isu di productivity atau di isu di fracturing gitu. Tapi di case kita dengan beberapa medium clay content itu pun kita bisa flag ya. Nah, TOC sosoknya sendiri kita lihat angkanya ya,
rata-rata di atas 2%, bahkan sampai 6%, 7%. Dan kalau kita lihat ini contoh yang Permian, ini contoh di Wolfcamp. Kita perhatikan oil equivalent ya 546 ton, sekitar kali 23 ya barrel. Jadi memang hampir semua ada kontribusi daripada konvensional. Tapi memang dia punya ada karbonat material gitu ya, yang berkontribusi juga sebagai brittle rock di reservoir tersebut. Oke, nah yang ke poin 2, mungkin ke evaluasi shale oil atau gas ya. Saya coba share dulu ya untuk CSP ya. Nanti mohon maaf untuk CSP datanya belum saya share secara detail, jadi hanya verbal. Tapi untuk CSP sendiri kita punya 2 post rig, ini post rig, ini syn rig. Ini kita punya basement. Tadi saya sudah mention kita punya source rock di umur Eocene sampai Oligocene. Kita punya reservoir, ini kita namakan upper red bed, lower red bed. Ini kita namakan Chiapas. Nah, Chiapas ini yang warna kuning ini hampir 90% kontribusi minyak ada di Chiapas ya. Nah, akhir-akhir ini tim eksplorasi memang banyak mengeksplor yang warna orange, termasuk yang MNK gitu ya. Terutama di upper red bed, kita juga sebenarnya punya tight sand, dan yang kedua di brown shale sendiri. Kurang lebih ini petroleum system chart-nya, jadi sangat berbeda sekali dengan North America, relatively young, bahkan umurnya tidak lebih dari 40 ya, sosoknya hanya di 35 sampai 30 gitu ya. Dan kita cukup kompleks ya, ada compression di Trio-Pisto ya, di F3, yang banyak mendevelop struktur-struktur muda di lapangan-lapangan seperti Minas, Duri, Bekasap, Bangko gitu ya. Ini gambarannya ya, jadi kita bermainnya di Sintrif ya untuk case shale play ini. Nah, untuk sosok ada 3 ya, jadi quantity, type, maturity ya. Jadi pastikan kita punya total organic carbonnya, kita punya hydrogen index yang cenderung akan mengenerate hidrokarbon ya. Jadi semakin banyak hanya, rantai karbonnya semakin panjang, itu dicirikan dengan angka yang cukup tinggi ya, bisa sampai 1000 ya. Di maturity ada beberapa parameter yang biasa kita gunakan, biasanya Tmax dan Vitrina Surfactants. Ini yang cukup kritikal yang digunakan player di US ya, terutama bermain shale. Ini yang faktor utama dilihat dalam hal ini untuk source rock. Jadi Peters 86 mengkategorikan richness itu very good di atas 2% ya. Dan di North America biasanya bermain di tipe 2, jadi yang ini ya. Untuk rockan sendiri kita punya tipe 1 dan tipe 2 ya, mirip seperti tipe 1, tipe 2, beberapa ada tipe 3 gitu ya. Nah, semakin besar HI yang slide sebelumnya, itu memang cenderung mengenerate hidrokarbon. Nah, kita harus tahu memang quality dari sosok kita, dia akan mengenerate oil atau gas. Nah, once kita tahu juga kematangannya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini organic rich gitu ya. Nah, ini seperti serbuk gitu ya. Organic matter yang cukup matang, agak hitam. Ini kalau kita coring di brown shale, kurang lebih seperti ini gambarnya. Dan terakhir akan mengenerate hidrokarbon. Yang ketiga mungkin ada namanya oil saturation index ya. Jadi S1 TOC ya. Jadi kalau kita punya seperti ini, jadi sebetulnya cukup bagus ya. Kita punya cukup data saturation index sehingga S1 ini menunjukkan indikasi awal daripada sosok kita gitu ya. Untuk sosok ini ada beberapa tipe ya, terutama organic facies dari Pepper Corby ya. Kalau kita lihat tipe A, B, dan C ini mostly
yang mengenerate hydrocarbon oil, dan tipikalnya memang low GOR ya. Jadi untuk case kita, GOR kita itu bahkan di ratusan ya, sehingga tend to oil accumulation ya, dengan mungkin ada sedikit associated non-associated gas gitu. Tapi berbeda dengan tipe D dan E, ini common di delta Mahakam ya. Kita bahkan sama sekali tidak mengenerate minyak gitu ya. Dia fully mengenerate gas. Nah, ini kita harus paham dulu, minyak kita ini tipe apa gitu. Nah, setelah kita tahu minyak kita tipe apa, baru kita lihat kapan sih dia early generation ya. Kalau saya buat 10% yield, jadi ini 10% sosrok mengenerate hidrokarbon, tipe-tipe ini punya kematangan yang berbeda-beda gitu ya. Seperti A, relatively sangat tidak terlalu membutuhkan temperatur tinggi, dia sudah bisa mengenerate hidrokarbon gitu ya. Yang tipe B atau tipe T juga sama. Kalau kita lihat tipe F, karena dia tidak bisa mengenerate hidrokarbon oil, maka dia perlu kematangan yang lebih tinggi. Bahkan di 1% dia mulai generate gas gitu. Jadi kita harus paham dulu struktur kita seperti apa, tipe reagen kita seperti apa, dan kematangan daripada struktur kita seperti apa. Nah, ini contoh simpel bedanya tipe 1 dan tipe 3 ya. Jadi umumnya dia di tipe di katagenesis ini dia sudah banyak mengenerate CO2 plus ya, umumnya dengan oil, dia akan semakin tinggi ke dalam akan mengenerate gas. Biasanya memang sedikit menghasilkan CO2, berbeda dengan yang humid ya. Yang humid dia umumnya cukup besar dan liquidnya tidak terlalu besar. Itu kenapa di slide sebelumnya tipe 3 itu sangat kecil sekali untuk mengenerate oil. Nah, ini yang contoh dari beberapa shale yang mature sama immature. Nah, kenapa yang mature itu seperti kurang bagus gitu ya. Padahal sebetulnya ini indikasinya karena dia sudah tereksplosi atau generate. Makanya faktor S2-nya sudah berkurang. Tapi yang immature biasanya kita masih melihat angka seperti ini. Jadi angkanya mungkin TOC-nya tinggi, remaining-nya itu masih besar. Tadi slide saya sebelumnya S1 ya, itu namanya free hydrocarbon. Itu di rock eval cukup temperatur yang rendah, dia sudah keluar gas. Nah, kalau S2 ini remaining, dia perlu temperatur 250 sampai 500 degree Celcius sehingga bisa mengeluarkan S2 dalam miligram hidrokarbon per gram rock. Nah, di rokan tuh kita punya dua ini, mature dan immature. Nah, hati-hati teman-teman kalau kita plot TOC versus S2, terutama yang mature ya, itu bukan original, itu sudah remaining. Jadi minimum TOC mungkin 1-2% lah yang kita cut off sekarang ya untuk shale play ini. Ada untuk vitrinit, ini contoh beberapa tool ya. Jadi sebetulnya ini organik petrologi ya. Ada lagi sebenarnya thermal alteration index dan konodan ya. Konodan ini jarang digunakan. Thermal alteration dengan melihat spore color ya. Ini pun ada beberapa reportnya di Rokan ya. Tapi yang paling banyak kita menggunakan ini. Nah, ini di rock eval tadi yang kita gunakan organic geochemistry, kita menggunakan ini gitu. Nah, dua tool ini nanti kita petakan, ini contoh Eagle Ford ya. Jadi yang hijau ini lebih ke oil prone, yang orange ini ke condensate, wet gas, yang ini ke dry gas. Dan betul produksinya memang di sini mostly oil gitu ya. Mostly di sini condensate, mostly di sini gas. Jadi sangat kritikal kita memahami source rock, terutama kematangan gitu ya, untuk menentukan kita ini ada di mana gitu, di oil region, di condensate atau di dry gas area. Nah, oil versus gas, kalau kita lihat TOC, vitrinate reflectance, hydrogen index itu cukup
kritikal di oil ya. Tapi hydrogen index kecil kan ada di gas. Jadi untuk gas kita perlu TOC vitrinate reflectance yang tinggi. TR kita juga perlu yang tinggi ya, sehingga semakin saya balik ke sini ya. Ini transformation ratio. Jadi semakin tinggi TR kita akan berasosiasi dengan vitrinate reflectance yang tinggi ya. Jadi kemungkinan akan menyeret gas. Nah ini contoh moving fluid ya. Ini ada gambar bagus ya, ada droplet dari papernya O'Brien. Ini di zoom ya. Ini ada beberapa droplet. Jadi pada saat migration itu kurang lebih seperti ini, dia mengisi pori-pori dan kalau kita perhatikan vitrinate reflectance di 0,6 versus 0,9, kalau kita lihat cukup berbeda ya dari oil saturation-nya. Kalau kita lihat ini akan semakin tinggi dan porosity-nya akan berubah seiring waktu ya, karena compaction. Umumnya di imagery itu memang porosity-nya akan relatif lebih tinggi dan semakin matang FREL, TOC dan sebagainya, dia akan semakin rendah. Terutama juga pada saat hidrokarbon ini expose gitu ya, keluar, air juga terdorong, dan ini yang membuat kenapa porosity juga semakin kecil. Oke, untuk mungkin itu dulu. Saya lanjut dulu. Mungkin Oke, untuk reservoir. Ya, sebelum kita lanjut, ini ada 2 pertanyaan, Bang Lambok. Mungkin Bang Lamda bisa langsung ditanyain. Boleh, mohon izin, Bang Lambok. Ya, tadi ada pembahasan sedikit terkait dengan permen di 2013 ya, yang mensyaratkan untuk WK khusus untuk MNK. Nah, ini apakah permennya masih berlaku dan berarti ke depan apakah development MNK ini perlu dipisahkan dari WK existing? Terima kasih. Baik, koreksi ya, 2012. Jadi Permen 5 nomor 12, Permen itu sudah tidak berlaku dengan adanya Permen nomor 35 tahun 2021. Jadi sekarang pengusahaan MNK bisa WK baru, bisa WK existing. Tentunya nanti akan amandemen. Dan ini sekarang kita sedang melakukan itu gitu. Tentunya nanti ada semacam keekonomian yang ditawarkan oleh pengusul, insentif apa, fiskal apa yang membuat itu ekonomis. Jadi Permen 2012 sudah tidak berlaku. Jadi sekarang kita sudah bisa melakukan pengusahaan MNK dengan existing WK. Baik, berarti cakupannya sudah lebih luas ya dengan Permen 2021 ini. Terima kasih, Bang Lambok. Itu aja. Gandhi, bisa ditanya langsung pertanyaannya. Ini yang permeability ya. Oke. Ini saya udah baca juga. Oke, siap. Nah, jadi kebetulan memang kita berdasarkan pengukuran daripada log maupun data core, memang kita itu ada di nanodarcy ya. Jadi kontribusi prediksi kita harus tahu dulu clay content sebetulnya. Jadi menariknya kita sebenarnya nanti ada di reservoir ya. Menariknya kita dominantly colenite sama elite ya. Jadi kita tidak smectite. Jadi isu mengembang mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Cuman memang kita ada embedment, tapi tidak di interval yang kita frac. Jadi strateginya memang kita harus rubah strategi pada saat kita injeksi propan ya. Mungkin saat ini plan kita akan di 100 mesh pertama ya. Nanti kita akan rubah ke 40-70 ya. Kalau nggak salah dengan slick water ya, nanti koreksi ada Mbak Debbie juga ya. Jadi memang ini penting, karena permeability kita itu di nano ya, even bukan di mikro gitu ya. Dan sel kita itu kategori yang sel high gamma ray, high resistivity ya, dan
evidence total gas itu hampir muncul di sepanjang bronze kita. Jadi memang untuk produksi saat ini kita menggunakan Eagle Ford, Permian dan Vaca Muerta ya. Prediksinya memang karena kita main di saya dengar memang sudah ada di Sichuan Basin ya, tapi saya masih melihat US Marine yang sangat proven ya. Jadi ini masih prediksi itu sudah dilakukan ya. Saat ini kita mengusulkan sumber appraisal, simulasi juga sudah dilakukan, static model yang sudah kita develop dari data 2 sumber plus data pemboran lain sebelumnya yang tidak lengkap itu sudah kita lakukan. Jadi akan challenging memang, tapi effort yang perlu kita lakukan sehingga produksi ini bisa termaintain. Itu mungkin salah satunya strategi nanti pada saat kita filtering ya. Nah, ini juga kita masih stage-nya memang kalau kita berkaca kepada Telisa ya, itu maksimum di 1000 feet. Stage-nya sekitar 4 atau 5 ya, mau saya dikoreksi juga. Mungkin kita akan bermain di atas itu ya, 17 mungkin sampai 20 stages. Setiap kita ada 5 perforasi ya, berarti setiap 60 feet. Jadi kita lihat memang untuk fase appraisal nanti ada pembahasannya ya. Saat ini kita mau lihat, karena pada saat kita frac di 20 feet, itu memang seminggu itu natural. Pressure-nya natural, sehingga oil itu bisa langsung ke atas. Cuman memang high wax content ya, jadi agak sedikit membeku pada saat di temperatur surface. Nah, tapi di seminggu kedua agak surprise kita loading pakai N2 itu bisa sampai 500 BOPD di sekitar 1 jam 2 jam. Jadi kita bermain 20 feet ya, mungkin sekitar 300 feet frac gitu ya. Jadi sangat minim, makanya kita perlu horizontal well. Dengan 20 feet itu pun saya melihat sel yang cukup tight ini masih bisa mengalirkan minyak gitu. Nah, itu yang cukup menarik ya di case kita saat ini. Mungkin itu Mas Dandi, mudah-mudahan terjawab. Siap Bang Lambo, sangat menarik ya. Siap. Boleh. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi Bang, bisa kita lanjut Dulu ya. ke reservoirnya. Siap. Ya, siap. Oke, tadi sebenarnya reservoir sudah di ini ya. Jadi yang kritikal di perhitungan resource itu di reservoir terutama porosity, mungkin impact-nya dari permeability ya. Walaupun permeability ini bukan hitungan daripada resources ya. Oil saturation kita hampir di atas 50% by calculation petrophysics ya. Jadi menurut saya sangat low gitu ya. Saya kemarin juga tidak melihat water ya. Jadi masih fluid gitu ya. Karena waktu kita juga terbatas. Jadi recovery-nya mungkin kalau dibilang water masih belum ada water formation gitu. Porosity-nya cukup kecil ya. Kalau kita lihat minimum 6%, 4% ini untuk case kita lebih tinggi gitu ya. Nah, yang bagus lagi adalah sufficient organic richness. Jadi kita juga ngeran waktu itu, saya lupa lognya ya. Jadi kita bisa melihat kerogen composition-nya dan cukup besar ya, cukup align dengan data TOC. Dan kalau kita lihat bronze shell itu memang di atasnya sedikit low TOC, tapi ke bawahnya sudah konsisten organic rich. Jadi untuk reservoir, karena targetnya sosoknya reservoir, jadi memang organic rich sangat kritikal. Nah, mineralogi nanti saya share juga ya, kenapa kita wajib mengetahui mineralogi ya, terutama di XRD terkait brittleness index atau flexability. Untuk visual log, matlog ya, jadi biasanya C5 plus itu saya nggak bilang mandatory ya, tapi umumnya hidrokarbon konvensional di Siafas itu kalau kita run matlog umumnya konsisten ya.
walaupun di beberapa case kemarin muncul C3 saja gitu ya, di pinang atau si dingin, C3, C4, tapi begitu kita frac, perforate, keluar hidrokarbon ya, sekitar 300 BOPD. Nah, resistivity umumnya tinggi ya, di shale, umumnya shale kan kita punya resistivity yang rendah, kalau tight memang tinggi, tapi untuk case rock kan kita ada yang sampai 100 ya, ohmmeter. Nah, untuk Eagle Ford di 20, Niobrara 25 gitu. Nah, untuk density-nya memang lower values ya, 2,5 karena ada kerogen composition atau matrix porosity gitu. Jadi itu kenapa density-nya relatif rendah gitu. Kalau kita pakai angka 2,65, 2,67 gitu ya, kita punya lebih rendah dari itu. Mungkin ada crossover ya, atau kalau oil kan crossover-nya tidak besar ya, jadi memang berhimpit gitu. Nah, untuk gamma ray, biasanya higher gamma ray, suggest higher TOC ya. Tapi biasanya butuh kalibrasi dengan uranium ya, konten spektral gamma ray. Saya nggak paparkan yang spektral gamma ray ya, tapi nanti saya tunjukkan lognya ya, yang typical higher TOC gitu. Nah, ini contoh log respon terhadap organik ya. Lagi-lagi kita memburu source rock ya. Jadi log ini perlu kita lihat ya. Kalau kita lihat data TOC yang kecil, yang non-source, tapi ini non-source ya. Kalau source rock memang dari densinya relatif rendah ya. Gamma ray-nya pun yang immature maupun mature punya relatif gamma ray yang lebih tinggi. Kalau kita lihat seperti ini ya. Dan resistivity-nya juga relatif besar gitu. Jadi kalau kita melihat teman-teman konvensional, pasti akan melupakan ini gitu ya. Sama sekali tidak akan dilirik, bahkan tidak dihitung untuk petrofisik gitu. Tapi di konvensional malah ini yang dicari gitu ya. Malah yang ini relatively wet gitu ya, kecuali memang dia ada trapping, terus dia direct charge gitu, short migration. Ini contoh low rate bed nih, ada seperti ini ya. Jadi source rock di flow field system, jadi ada sand to shell seperti interfingering seperti ini, tapi shell-nya itu punya TOC 1,5% gitu ya, remaining gitu. Nah, itu malah bagus gitu. Tapi untuk konvensional, siapa ini bahkan tidak dilirik sama sekali ya, seperti Telisa atau Petani, atau bahkan Bangko gitu ya. Case-case seperti ini tidak dilirik. Nah, ini contoh organic research dengan saturation ya. Nah, kalau kita lihat ini crossover-nya cukup besar. Nah, ini Eagle Ford ya. Jadi ini gambarnya rendah, tiba-tiba tinggi gitu ya, dan konsisten tinggi. Dan ini isinya konvensional gitu, shale oil play. Nah, yang ini relatively agak konvensional ya, dan density-nya cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat resistinya ya juga cukup tinggi ya. Ini contoh lain mirip seperti tadi ya, cuman ini memasukkan litologi dari data-data XRD ya. Kenapa ini penting? Brittleness index biasanya orang melihat dari komposisi ini gitu. Kita pengen sekali punya quartz plus calcite yang tinggi plus kerogen ya, tapi kita tidak pengen punya clay yang tinggi gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kebetulan bagus ya oil saturation-nya, ini cukup rendah. Water saturation rendah, oil saturation-nya cukup tinggi. Ini juga yang kita inginkan gitu. Nah, ini kebetulan flag-nya P semua dan TOC-nya sekitar 2-3,5%. Jadi cukup bagus ya. Jadi lagi-lagi source rock dan reservoir dalam hal ini mineralogi yang brittle kita perlukan ya. Ini contoh lain ya. Jadi kalau kita lihat ini kebetulan di Spraberry ya, middle dan lower Spraberry ini cukup terkenal di Gulf Coast. Kalau kita lihat memang TOC-nya antara pengukuran dan lab cukup line ya, dan cukup konsisten, dan key content-nya pun relatively di bawah 40% gitu ya.
dengan dominan kuarsa dan limestone. Nah, ini kalau kita lihat gambar ini kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Jadi senang melihat warna kuning dan warna biru. Ya kadang-kadang kalau kita lihat barangnya itu memang seperti mudstone atau clay gitu ya. Visual kalau kita bicara website geologis gitu ya, kita memang lebih ke shale gitu ya. Tapi waktu di run XRD mineralogi barangnya itu banyakkan quartz gitu ya, quartz material mungkin sangat sangat besar butirnya sangat tipis sekali gitu ya, sangat kecil sekali. Jadi reservoir mohon diperhatikan data resistivity, data density, lalu data gamma ray, lalu mineralogi. Jadi itu yang untuk case-case shallow oil shale play ya. Nah, biasanya dari diagram ini yang dijadikan kunci untuk kita ngupload gitu ya. Ini cukup bagus dari APG Memoir, cukup lengkap ya. Jadi kita langsung lihat clay content gitu ya. Nah, ini kayak Marcellus ada yang 50% gitu. Dan itu ada bisa di flat gitu. Dan beberapa memang di bawah itu ya. Nah, memang ada beberapa mereka itu beririsan dengan ini ya, calcareous gitu ya. Karena dia di marine system, jadi mineralogi calcareous ini cukup umum bersama silika mensupport reservoir itu bisa pecah. Nah, case kita memang tidak ada ini. Case-nya kita mostly dominan silika dan quartz dalam arti quartz ya, dan clay content. Jadi kita bisa lihat ya, harapannya memang akan bermain di sepanjang garis ini ya, ke kanan gitu ya, siliceous marstone, siliceous mudstone gitu ya. Kita tidak mau terlalu calcareous ya, itu mudstone. Nah, tapi yang ini cukup challenging ya, yang argillaceous ya. Tapi kita punya case-nya pronghorn, marcellus, NSPO gitu ya. Mungkin ini tadi Eagle Ford yang tadi ada di sini ya, cukup tinggi kontribusi daripada si karbon. Mungkin itu reservoir, Mas Setri. Barangkali dari partisipan ada yang ingin ditanyakan mengenai reservoir. Mungkin ya menarik memang Bang Lampok melihat dari komposisi karena seperti yang kita tahu masing-masing basin itu memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Jadi memiliki karakteristik yang mungkin secara komposisi itu mereka sama gitu, tapi secara mechanical properties dia berbeda gitu. Jadi salah satu challenge yang kita hadapin mungkin ketika kita melakukan karakterisasi atau detail karakteristik itu ya salah satunya model mana yang kita pakai. Maksudnya kita memang di North America itu sudah banyak contoh gitu. Cuman kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk pakai copy and paste sukses yang karakteristik yang mereka pakai diaplikasikan langsung di tempat kita gitu. Jadi makanya kita juga butuh drill well, collect the samples, do our own analysis. Nanti kita bisa bikin model dan kita bisa menyamakan kira-kira karakteristik mana yang bisa kita pakai gitu. Ya. Kalau untuk di Rokan sendiri, Bang Lombok itu maksudnya maksudnya sampling strategi, analisisnya, karakteristiknya itu lebih condong kemana kalau dari Bang Lombok sendiri? Iya, kalau kita to be honest, range-nya 30 sampai 48 ya. Jadi kita nggak punya karbonat ya. Jadi akan ngumpul di sini ya sebetulnya ya, kurang lebih ya. Sementara ini ya, saya nggak kasih plotnya, tapi kurang lebih akan ngumpul di sini ya. Pertanyaan itu Pak Lombok dari Pak Budi. Ya.
Ya ini teman saya nih. Bang Budi mau ditanya langsung atau? Udah saya baca ya. Mungkin Oh, ya. Siap. ya yang bagian dari sosok kecemburuan saya hanya 10%. Sisanya remain in sosok. Kalau melihat Senta Sumatera Basin yang dulu penghasil oil, yang besar risetnya bahkan produksinya bisa mencapai satu. Saya tidak tahu berapa initial in place sebelum production. Berarti oil tersisa di Sosrock masih banyak. Adakah contoh perbandingan? Oke. Kebetulan saya ngeran basin model kan ya. Jadi kita itu cumulative production itu hampir 12 billion ya. Per 2011-2012 itu sekitar 11 billion. In place kita based on reserve book itu sekitar 27-28 ya. Jadi recovery-nya masih belum 50% ya. Jadi kalau Minas itu in place-nya sekitar 9 billion dengan water flood itu sekarang sudah 4,5 ya. Jadi secondary recovery-nya itu sudah hampir 50%. Yang akan diupayakan dengan COR itu bisa sampai 10-20%. Nah, berdasarkan model yang pernah saya develop, memang angkanya cukup lebar, bahkan di ratusan billion. Jadi kalau bisa dibilang sesederhananya dari kumulatif, mungkin bisa dibilang ya masih di bawah 20% gitu ya. Itu valid. Ada dua alasan. Pertama, mungkin eksplorasi konvensional belum sepenuhnya habis gitu ya, karena eksplorasi basement dan operator floor wet bed itu belum maksimal ya. Jadi kemungkinan konvensional masih ada. Nah, yang menarik memang konvensional ini yang memang masih terjebak di dalam sosrok itu. Nah, tapi kita perlu perhatikan juga volume yang generate itu ada yang loss gitu ya. Seperti case-nya San Joaquin itu, dia volume hydrocarbon loss due to biodegradation gitu, sehingga dia bisa mengenerate ada namanya gas, shallow gas gitu. Jadi memang loss ini itu kita bilang sebagai migration efficiency. Nah, memang kalau kita bicara berapa sih hydrocarbon yang pernah terekspos gitu ya dalam satu basin, ya dengan sensitivity parameter thickness TOC, HI, transformation ratio, angkanya akan sangat berbeda-beda gitu. Jadi kalau masih bisa dibilang ya antara yang sudah diproduksi, kita ngomong kumulatif ya, tadi 1 juta itu rate per day ya, mungkin di tahun-tahun 80-an ya. Kita bicaranya kumulatif ya. Itu memang masih jauh dari angka basin model yang pernah kita develop. Jadi kurang lebih masih di bawah 20% berdasarkan apa yang sudah pernah kita lakukan. Begitu, Kang Budi. Baik, ya Pak Kamil, terima kasih. Kalau untuk recoverable-nya ya dari unkonvensional itu, dari unkonvensional bagaimana ya? Misalnya ada riset, anggaplah tadi 100 billion gitu ya. Itu recoverable-nya gimana? Karena kan seperti dibilang tadi kan information-nya tight, kita mungkin harus menggunakan curi atau perluasan area dari horizontal gitu. Jadi kalau reservoir konvensional kan memang reservoirnya berpori ya, ada kapasitas dan kapasitas yang lebih besar. Sedangkan ini kan namanya mungkin mikro sampai nano gitu. Itu bagaimana recoverable dari reserve yang terhitung berapa persen biasanya? Ya, case-nya Eagle Ford itu 5-10%. Tapi logiknya begini ya, semakin banyak sumur, recovery-nya akan semakin besar. Jadi beberapa case itu bisa sampai 15%. Tapi kalau sumur kita tidak banyak sumur yang horizontal untuk merecover itu, 1% pun mungkin nggak dapat gitu ya. Jadi memang tergantung berapa sumur yang akan kita develop gitu. Nah, angka-angka itu bervariasi ya. Ada yang bilang di 3%, ada yang 5%, bahkan 10%, bahkan ada yang sampai 15%, itu pun yang dengan sudah masif, sudah 10.000 lateral length-nya gitu ya, sudah ribuan well-nya gitu. Menurut saya masih kecil ya, sangat kecil dibandingkan dengan konvensional gitu, Mas Budi.
Kurang lebih seperti itu. Baik. Ya, mungkin bisa kita lanjut, Mbok. Baik. Oke. Yang ketiga ini geomechanics ya. Yang kritikal itu sebenarnya yang modulus dan Poisson ratio gitu ya. Jadi memastikan batuan kita ini bisa dipecah atau tidak. Sebenarnya parameter dari data log maupun pengukuran triaxial test ataupun data XRD mineralogi, kita juga sebenarnya bisa melihat batuan itu brittle atau ductile gitu ya. Jadi kita expect memang common practice yang minimum 3 MPSI itu ya, kita harapkan kita punya batuan yang brittle bisa dipecahkan dan strain-nya pada saat kita tekan itu tidak terlalu besar gitu ya. Kalau di gambar ini kan sebenarnya di bawah 1 ya, tapi kita bilang di bawah 0,4, 0,3 itu memang preferable-nya gitu. Nah ini selalu waktu saat kita diskusi gitu ya, selalu data core itu diperlukan untuk melihat data yang modulus atau data Poisson ratio. Sebetulnya dalam equation dari data log itu juga bisa kita prediksi ya angkanya ya, dan sebenarnya kita bisa combine. Nah menariknya saya nggak sebut angka lah ya untuk Rokan ya, relatively tidak dalam scope analog US gitu ya, tapi surprisingly dia bisa pecah gitu ya. Nah memang di Ancon ini kalau saya lihat referensi bisa digunakan, tapi pada saat kita melakukan pemboran dan FRED, analog itu bisa berubah gitu. Jadi seperti case yang ternary tadi ya, jadi kalau kita bicara cut off 30%, 20%, kita masih punya yang 50 gitu. Jadi backchain itu mungkin meng-create template-nya sendiri gitu. Nah harapan saya di CSB akan seperti itu gitu ya. Nah, hal lain adalah tectonic regimes ya. Ini yang nanti kita akan menentukan trajektori sumur dan arah fault gitu ya. Seperti kita tahu kalau di South Sumatra itu kan fasenya ada 3 ya. Jadi pada saat dia dia pada saat rifting, dia mostly dari strike slip itu rifting, terus strike slip baru ada compression gitu. Nah, paling sederhana memang melihatnya normal, strike slip, dan reverse. Nah, untuk case-case kita, ini insight dari teman-teman fracturing juga gitu ya. Memang kita tidak menginginkan tectonic regime yang seperti ini ya, yang reverse gitu. Untuk Sumatera, case kita banyak di normal dan strike slip, which is ini oke gitu. Nah, paling setelah kita tahu ESA max kita, misalkan ESA max kita not gitu ya, maka ESA min kita di West East gitu ya. Atau contohnya seperti ini ya, kita punya ESA max-nya di sini ya, ini ESA min-nya. Nah ini kalau kita lihat memang perubahan dari atribut ESA min itu cukup mempengaruhi UR-nya gitu ya. Jadi kalau kita sudah putuskan ESA min-nya berarah north east ya, kebetulan yang Rokan akan north east ya. Terus kita modifikasi sedikit ke bawah atau ke atas, apalagi terlalu jauh gitu ya, 20 degree, 30, itu memang secara statistik akan sedikit mempengaruhi ya. Jadi dimaksimalkan kita punya eksamen tegak lurus ke ESA max, namun jika ada case kita akan pendetect zone of fault. Nah ini juga kritikal pada saat kita fracturing, sedapat mungkin bisa dihindari. Kalau untuk drilling mungkin ya, nanti saya minta insight juga teman-teman drilling ya, karena agak sensitif kalau kita drilling fault gitu ya. Tapi beberapa case di Rokan cukup hati-hati men-treat penetrasi ke fault, tapi beberapa case saya lihat berhasil ya. Apalagi kita langsung fault-nya tegak lurus dengan arah horizontal wells-nya. Nah ini cukup penting ya, menentukan ESA max, ESA min di unconventional. Nah ini contoh yang US punya gitu ya. Kalau kita lihat orientasinya semakin gelap, semakin reverse gitu ya. Kalau kita lihat memang
arah orientasinya yang ini hampir west east ya. Kalau kita lihat memang tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau kita ingat memang mapnya banyak di sekitar Texas, Louisiana ya, bahkan di utara gitu ya. Nah memang kalau kita lihat cukup align gitu ya, magnitude dari relative stress. Nah teman-teman sekarang di Rokan itu sudah punya model yang modulus Poisson ratio dan sudah ngeran juga data Excel test, dapat data UCS dan sebagainya gitu ya, dan sudah mendapatkan data arah daripada Examat sama Examin. Dan saya lihat juga sudah mendevelop plan development wells di segmen-segmen tertentu. Nah, jadi ini kritikal di fase assessment unconventional untuk menentukan seberapa besar esaman kita, arahnya kemana, dan di mana areanya gitu ya. Tentunya pemahaman regional tektonik itu perlu kita pahami. Terus data-data akuisisi yang cukup robust juga perlu kita lakukan gitu ya. Memang dulu kita penetrate ke Brownsville, tapi analisanya kan tidak lengkap. Dia penetrate karena akan mentargetkan reservoir di bawahnya, lower bed gitu ya. Dan tidak coring, mungkin ada coring tapi tidak panjang, dan tidak melakukan advance analysis gitu ya, seperti geochem gitu ya, terus XRD, SEM, geomekanik dan sebagainya. Jadi di elemen ketiga ini geomekanik cukup kritikal ya. Nah ini contoh saja pada saat kita kalau kita fret gitu ya, kalau sen 1, sen 2 kita fret, ke sen 1 lah ya, kita punya barriers lah, which is vertical growth, ini bisa kita define gitu ya. Tapi kalau sel yang kita frag, vertical growth akan cukup kritikal. Ini akan jadi isu ya, terutama nanti pada saat kita return hidrokarbon di sel itu ya, padahal propanya sudah pergi kemana-mana. Nah di Gulamo kemarin kita running coring untuk geomechanics ya, di ini kita anggap shell semua gitu ya, di topnya, sehingga kita tahu batas kekuatan rock di atas Brownsville, dan 2-3 kita ambil di batas ini gitu ya. Nah jadi dari normal stress versus stress ini kita tahu seberapa besar dia akan pecah gitu ya, si batuan itu. Jadi ini common kita dapatkan nanti dari hasil Excel test, mendapatkan hasil data normal stress dan shear stress. Oke, itu mungkin summary-nya ya. Jadi kita hindari yang reverse ya, jadi normal to strike slip kita upayakan ya untuk examine sebagai trajectory agar dia nanti tegak lurus dan maksimum di arah fracturing. Mungkin sebelum pertanyaan, saya ada 2 case ya. Jadi ini case-nya Eagle Ford ya. Jadi kalau kita lihat data TOC, kalau kita lihat memang TOC-nya cukup tinggi ya ke bawah. Lalu data S1-nya kita perhatikan juga cukup tinggi ke bawah, indicates mobile oil. Data S2 juga yang remaining juga cukup tinggi gitu ya. Namun memang hydrogen index-nya relatif kecil. Mungkin kita bilang ini sudah remaining. Mungkin originalnya mungkin di atas itu gitu ya. Dan secara kematangan dari rock eval itu cukup tinggi ya, 435, 455 udah mature. Nah ini salah satu elemen yang kita gunakan untuk mengakses liquid rich ya, atau shale oil. Yang kedua, data litologi ya. Kalau kita lihat, ini kebetulan dari west ke east ya. Dari west ke east, data clay-nya relatif tinggi ya. Mungkin di Gonzales ini cukup tinggi ya. Dan memang dia ada bukan area interest-nya, jadi hanya sekitar ini ya. Nah, kalau kita lihat memang karbonatnya cukup masif ya, mensupport brittleness index daripada si
reservoir itu. Dan kita perhatikan ada kerogen yang mensupport gitu. Nah ini stratigrafinya, kalau ingat gambarnya yang lower infrared, ini yang warna kuning ya targetnya. Dan dari geomekanik kalau kita lihat ini yang modulus 50 GPA, mungkin dibagi berapa nih ya, MPSI di atas 3, 4 atau 5 gitu ya. Ini cukup tinggi ya, dan PR-nya sekitar 0,28. Nah inilah salah satu contoh elemen-elemen yang mendukung shale oil di case ini ya. Nah case lain adalah di Wolfcamp A atau Strawberry Formation. Nah kalau kita lihat TOC-nya itu hampir di atas 1% ya, cukup tinggi. Nah ini juga TOC dan S2-nya juga cukup tinggi. Target daripada horizontalnya di Wolfcamp A dan di upper Wolfcamp B gitu ya. Nah kalau kita lihat klaim mineralnya ada yang 46%, ada yang 14% gitu ya. Terus karbonatnya ini 4%, yang di sini 71%. Ya cukup berbeda ya. Nah kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, yang kuning ini mungkin mirip dengan kita. Dia karbonatnya cukup kecil, sekitar 4%, tapi masih ada ya. Tapi yang merah, kita masih banyak karbonatnya sampai 70%. Dan ini tidak di sini ya. Nah, kalau kita lihat yang A dan B ini, kalau dari S1 mobil oilnya cukup signifikan ya, cukup banyak ya. Nah, kenapa kita salah satunya kita menggunakan analog ini ya, karena datanya kurang lebih mirip lah dari sisi dari sisi data mineralogi gitu. Nah, lokasinya kurang lebih di sini ya. Jadi ini ada tinggian, ini Delaware. Jadi Delaware itu nama-namanya seperti ini ya, Bones kalau namanya. Nah, yang ini semua itu di Midland. Nah, ini Midland kurang lebih Wolfcamp A-nya itu sekitar 546 ton barrel ekivalen gitu ya. Nah, ini cukup luar biasa ya dengan tipikal sel seperti ini gitu. Tipikal sel yang seperti ini. Nah, untuk landing point, sepemahaman saya hampir semua jadi target ya. Cuman memang yang maksimum memang di sini, di beberapa case seperti C ataupun D, mungkin berasosiasi dengan keekonomian ya. Jadi sudah dibor, tapi mungkin development-nya masih memerlukan teknologi atau manufacturing yang seperti apa gitu ya, bisa mereka minyak yang lebih banyak. Jadi kurang lebih untuk shale oil, shale gas nomor 2 kurang lebih seperti ini. Nah ini saya dapat dari Ross ya, salah satu reason for failure ya. Jadi dari 3 yang saya sebutkan, source rock, reservoir, dan geomekanik, kita lihat color ini ya. Oh ya, satu lagi ya, pressure juga kita perlu over pressure ya. Jadi biasanya di source rock yang punya hydrocarbon, karena dia mengekspos dan mendorong air, dia akan mengenerate hydrocarbon sehingga dia slightly over pressure ya. Untuk kita punya gradient pressure di sekitar 0,7 ya, PSI per foot, jadi cukup bagus lah ya. Nah seperti ini kalau kita lihat warna-warnanya ya, jadi ada yang low perm, thermal immature, terus discontinuous gitu ya, under pressure, structurally complex, high stress, high clay content, type 3, type 4, jadi mungkin karena targetnya oil ya, dari kerogen kinetik dia tidak bisa menjadi netral carbon gitu ya. High water saturation, low TOC, dan sebagainya. Deep, nah ini ada juga isu deep. Ya, kalau deep nanti isunya nanti ke keekonomian ya. Jadi teman-teman di Ancon ini, walaupun barangnya bagus, secara geologi semuanya bagus gitu ya. Tapi begitu kita
dealing dengan cost yang mahal, dan effort daripada fracturing-nya juga cukup berat sehingga cost-nya terimpact. Nah, itu akan mempengaruhi keekonomian, sehingga memang harus komprehensif. Ini saya bicara subsurface saja ya, nanti dari sisi well performance, sama drilling completion, maupun nanti dari keekonomian, itu juga harus support. Mungkin itu, Mas. Silakan. Baik, terima kasih. Itu kita ada ada pertanyaan itu, Bang Lombok dari Dendi. Oke. Ya, nomor 1 ya, terkait bagaimana cara memaintain high production yang appropriate ya. Kita jujur aja belum ngebor appraisal, jadi teman-teman juga harus aware juga ya. Tapi kita, tadi saya sudah mention ya, mungkin propan salah satunya propan yang akan diinjek, kita akan coba buat variasi gitu ya. Sama mungkin sementara itu ya yang saya pahami ya. Terus saya sangat heterogenis bagaimana mengukur modulus yang membersihkan reservoir kita. Oke. Ya, lagi-lagi kita hanya punya 2 sumur pemboran ya. Data yang modulus kita dapatkan dari core ya. Harapan kita memang data semakin banyak, pemahaman kita bahkan yang modulus, Poisson ratio, apapun yang kita bisa map porosity pumpability, itu memang tidak homogen gitu, sangat heterogenis. Dan kualitas seismik kita mungkin saya bilang tidak terlalu bagus gitu ya. Jadi pada saat kita akan coba leverage itu ke level basin, mungkin ada isu lah di situ. Jadi masih banyak effort, nanti di stage approach saya coba jelaskan juga ya. Karena ini nanoscale, kita harus hati-hati ya untuk mendefinisikan source rock atau reservoir kita ini cukup bagus atau tidak. Mungkin itu ya. Sementara satu lagi ya, untuk production, yang saya pahami nanti programnya memang di 1 tahun pertama harapan kita natural, nanti kita akan continuous dengan, saya lupa apakah gas lift atau apa gitu ya. Dan historically memang 50% production daripada UR itu kita bisa expect di bawah 5 tahun gitu ya, atau bahkan 2-3 tahun gitu. Jadi memang strategi produksinya untuk mengembalikan keekonomian memang akan kita coba seperti itu. Nah, untuk production sendiri bervariasi ya, rata-rata ya kita punya 500 sampai 700 BOPD, dengan UR juga cukup bervariasi ya, dari 200 sampai 700 atau 800 ribu barrel, cukup bervariasi ya. Tapi selama kita kemarin extended flowback test kurang berhasil ya, karena ada low influx, sehingga kita belum bisa mengkategorikan UR kita daripada sumur eksplorasi di satu state fracturing. Jadi pertanyaan Mas Dandi nanti akan terjawab di appraisal yang akan datang. Baik, topik yang menarik itu Dandi untuk PhD-nya, gimana caranya kita bisa menaikkan recovery factor dari si shale tadi. Karena kalau tipikalnya di US itu ya untuk maintain production-nya mereka drill frac, jadi mereka berlomba-lomba terus frac. Jadi mungkin nanti Dandi akan menemukan teknologi yang bisa increase production jadi 20% atau 30% ya. Sip, lanjut Bang Lombok. Oke. Ya, ini set of Termina Gudak ini ya. Jadi kita sudah di fase exploration. Nah, ada dot kuning di sini ya. Jadi once kita sukses, kita akan melaju gitu ya. Kalau kita tidak sukses, ya kita akan exit gitu ya. Dari share-nya Ross memang beberapa oil company di awal-awal ini tidak melakukan ini gitu ya. Jadi drilling gitu ya, kita dapat rate, sehingga in the end
pas masuk demo development ternyata harus stop gitu, tapi ini continue. Nah, kita coba melakukan ini ya. Jadi kita di stage 2 ini kita akan coba mempredik berapa deliverability ya. Walaupun kita bicara UR, yang kritikal sebetulnya berapa BOPD atau initial rate di sumber appraisal gitu. Nanti untuk kategori ini kita akan ngebor di existing well yang akan kita bor horizontal ke arah southeast ya. Untuk sementara ini kita akan bor sampai 5.000 ya. Nah, untuk demonstration tentunya ini hubungannya dengan komersial. Kita akan tahu berapa length yang kita harus gunakan, apa yang bagus yang kita gunakan gitu ya. Berapa stage yang harus kita lakukan sehingga nilai PV kita di atas 0 dan kita akan bisa moving ke fase development. Nah, sekilas di discovery, jadi kurang lebih seperti ini, kita mengidentify basin ya, lalu kita membuat volumetric dan produksi play map, lalu mengestimasi play change, dan kita bisa men-screening gitu ya, yang mana yang frag-nya high TOC, low clay gitu ya. Nah, ini memang masih rough di discovery, tapi minimal kita punya well 1 di sini, mungkin 1 di sini kali ya, 1 di sini ya. Dan di fase ini kita pada saat ini secara bisnis proses atau set approach sudah ada movable oil gitu. Jadi ini sudah terlalui, maka kita move ke next phase gitu ya. Nah, untuk delivery, jadi kita perlu average wells ya, yang bisa kita buat perbandingan dengan initial rate atau kita bisa bilang holder rate gitu ya. Dan sebenarnya konteksnya lebih baik memang kita mengetahui angka daripada cost drilling dan completion-nya. Jadi kita punya variasi, ini contoh map di pressure gradient yang berbeda, kita punya angka initial rate, kita plot dalam log normal, lalu kita lihat berapa mean value daripada masing-masing ini, lalu kita punya threshold gitu ya. Nah, apakah threshold kita sumur ini di bawah threshold atau di atas? Nah, itu kita akan menentukan success case kita. Nah, untuk beberapa case di US memang tidak melakukan ini ya, tapi langsung gitu ya. Sehingga mungkin baru sadar setelah 50 atau 100 well gitu ya. Terus dilakukan gitu. Dan ada kalanya stop. Nah, karena pemahaman itu harapannya kita sekarang di Rokan sudah bisa mengaplikasikan ini gitu ya. Jangan sampai kita sudah ngebor banyak, tapi in the end sebetulnya kita secara keekonomian minus gitu ya. Nah, untuk demonstration, sebenarnya kita harus mengoptimize well spacing gitu ya. Teman-teman sekarang sudah mendevelop well spacing-nya ya. Jadi kita untuk tengah section ini, misalkan ini yang ngebor ke arah sana, ini ngebor ke arah sini, di interval yang berbeda-beda. Nah, kita harus tahu berapa validasi dari production type-nya. Dan di demonstration ini harus mendrive cost lebih murah gitu ya. Nah, ini memang jadi challenge kita saat ini, terutama untuk factory gitu ya, atau ekosistem. Karena to be honest, kalau saya lihat rig-nya itu di 2.500 sampai 3.000 ya. Mungkin di kita ada 1-2 gitu ya, tapi cukup effort lah ya untuk sampai ke tahap demonstration untuk ngedrive cost-nya bisa turun gitu. Yang lain adalah location ya. Jadi kita juga ada isu lokasi ya. Lokasi itu kalau bisa memang harga dari road and location, dan mungkin dalam tahap ini LI, LI itu juga harus drive cost itu turun gitu. Karena kalau kita bermain persiapan lokasi saja sudah mahal, maka demonstration state ini akan terimpact, terutama nanti nilai komersial gitu ya. Nah, untuk development, jadi kalau untuk development memang
setelah kita ngebor sumur ke 1, ke 5, ke 10, ke 20, ke 25 gitu ya. Nah, kita lihat sebetulnya kita masih fall di kumulatif ini atau tidak gitu. Kalau kita sudah turun di sini gitu ya, dan kita tidak stop gitu ya, ya kemungkinan kita fail gitu ya untuk mengkategorikan ini sebagai economic project gitu. Makanya kita perlu membuat agregasi ya. Nanti ada namanya trompet plot gitu ya. Terutama mendefinisikan P10 dan P90, jadi batas bawah dan batas atas daripada BOPD yang sudah kita define dan kita tentukan hurdle. Nah, untuk development stage saat ini, mungkin saya langsung ke sini ya. Jadi, untuk case eksplorasi, kurang lebih kita sudah lakukan effortnya di 2021 ya, dan eksekusinya di 2023-2024. Nah, maturation-nya akan di tahun ini ya, dan kita akan usulkan pengeborannya di durasi ini. Nanti kita akan lihat deliverability-nya gitu ya. Baru kita akan moving, dan kita harapkan kita bisa berkontribusi produksi di 2030. Nah, untuk yang opportunity lain, sebetulnya kita punya di Jambi, Subaksel ya, lalu di West Java, kita punya juga di Barito, Sanga-Sanga, Pandil, kita juga punya di Sulawesi ya. Ini semua juga dalam tahap assessment seperti yang dilakukan di ini ya, di 2021-2022 gitu. Nah, harapannya memang ada kandidat-kandidat lain yang bisa moving ke arah sini gitu ya, dengan pengeboran atau quote unquote nebeng gitulah ya, ke development yang drilling lebih dalam gitu ya. Nah, salah satunya kita sedang ada satu sumur ya di sini dan sudah coring. Mungkin bulan depan kita akan, bulan depan itu 2 bulan kemudian kita bisa dapat hasilnya gitu. Nah, yang menarik di sini, ini sedang berlangsung ya. Kita punya tight sand, permeability-nya mikro, deep red, ada gas gitu ya. Jadi kita akan lihat seberapa besar potensinya gitu. Nah, ini hanya gambar saja pad kita, ini coring kita yang kita lakukan. Jadi mungkin coring terpanjang sepanjang rokan ya, continuous di Gulamo 330 feet, 331 di Kelok kita sampai 400. Nah, ini jenis minyaknya ya. Setelah sampai surface, ini pada saat completion, ini pada saat kita flare, kelihatan sekali hitam ya. Dan ini oil gitu. Itu mungkin silakan. Kita juga sudah dapat informasi konfirmasi discovery ya. Dan sekarang mungkin ini sumur pertama yang pajak dibuka oleh Pak Menteri gitu. Itu slide saya terakhir. Silakan untuk diskusinya. Ya, menarik. Maaf saya agak take over karena Mas Setri lagi izin ke belakang, Mas Lambok. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi nih dari Mas Lamda. Monggo Mas Lamda, soal tentang para baca ya. Islamic. Ya. Ya, SAMAX kita tuh betul not east southwest ya. Betul, ya not east southwest. Dia optimalnya di United Southeast. Ya, sekitar ini, betul. Lebih ya. Dalam melakukan analisa awal, apakah mungkin mendeteksi adanya potensi unconventional tanpa ada hasil pemboran sumur sebagai awalan? Bisa iya, bisa tidak gitu ya. Sebetulnya kalau ada sumur yang sudah discovery, minimal kita tahu bahwa petroleum sistemnya bekerja gitu. Nah, yang kita cari sekarang di mana kitchen-nya gitu. Ini Mas Bayu ya. Kita cari kitchen-nya di mana. Nah, once kita cari kitchen-nya di mana, jangan-jangan kitchen-nya bukan di WK kita, itu jadi masalah.
kitchennya di luar WK kita, sehingga kita tidak bisa evaluasi. Nah, itu jadi isu gitu ya. Nah, ini terjadi di WK yang tadi ya. Jadi ada area potensi MNK-nya itu taruhlah, saya balik ya ke sini ya. Nah, potensi MNK-nya mungkin di sini gitu ya. Tapi sosroknya ada di sini gitu. Sehingga untuk mengevaluasi secara integrasi agak sulit. Jadi kita mungkin pakai open data atau itu datanya, kalau open data baik ya, tapi kalau data punya kompetitor itu agak sulit. Jadi kalau saya lihat memang untuk evaluasi awal bagus, tapi karena ini high risk in term of kategori eksplorasi untuk memflowingkan oil, memang harus ada pemboran gitu. Ada data yang kita analisa, sehingga data source, data reservoir, dan data geokemanik bisa kita dapatkan. Mungkin itu Mas Bayu. Ada Pak Yando juga. Welcome Pak Yando. Dari Pak Gunawan ya. Iya. Nah ini pressure nih, completion nih yang bisa jawab. Berapa besar pressure yang dibutuhkan untuk nge-frac MNK dan berapa banyak air. Waduh, ini teman-teman completion. Ada Mas Ivan nih yang melakukan frac di Gulamo. Kalau ada insight silakan loh. Kalau nggak salah 200.000 barrel ya yang kita injek ya. Dan sekitar 4 ya Pak Yando. Mungkin saya bisa tolong jawab. Ya Pak Yando. Halo Mas Yando. Saat itu yang nge-frac tuh backup ya, di lokasi. Jadi saya juga datang dulu. Itu kita nge-frac di surface pressure 6.000 PSI seperti itu. 6.000 PSI, mompa di 24 barrel per menit, di casing 0,5 inci ya. Salah. Ya. Jadi dan fluid yang kita pompa itu saat itu 20 pound linear gel. Jadi hasilnya segitu. Kalau banyak air yang kita pompa dulu, kita pompa 200.000 pound di average 2 PPA. Itu sendiri. Ya. Kebetulan Pak Yando ini pelaku ya. Jadi pelakunya di lokasi lagi, jadi sangat hafal. Makasih Pak Yando. Ada pertanyaan dari Mas Hilmi ya. Di bagian selatan ada Suguraben sebagai wadah source rock yang terangkat atau uplift. Apakah barang-barang tersebut masih berpotensi MNK karena kemungkinan mengalami cooling down secara thermal maturity dan pressure mungkin juga akan low pressure karena shallow. Ya, tadi di slide failure ya, salah satunya memang low pressure itu berpotensi jadi potensi failure ya. Terus sebetulnya di CSB itu pada saat umur itu banyak sekali pengangkatan gitu ya. Dan pengangkatannya ada yang besar dan ada yang kecil gitu ya, terutama di area tinggian. Nah, memang kalau area tinggian pengangkatan besar itu akan terlihat di strukturnya yang mulai terlipat seperti four way gitu. Nah, itu kemungkinan besar. Nah, sementara potensi MNK kita walaupun di dalaman ada sedikit uplift, itu memang tidak terlalu besar perubahannya. Jadi masih di situ gitu. Dan kita tahu di basinal itu hampir semua yang saya pahami saat ini overpressure ya. Di atas rata-rata gradient water gitu. Bahkan di upper red bed sendiri beberapa ada yang mulai naik tapi tidak senaik di Brownsville. Jadi jawabannya potensi source rock-nya masih ada, tapi yang uplift di dekat-dekat daerah tinggian kemungkinan akan sulit dan secara maturity mungkin sudah cooling down dan apalagi low pressure ya. Jadi mungkin akan sulit ya. Mungkin itu Mas Jilmi.
Baik, mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Sebenarnya kita udah lewat dari jadwal, udah berapa jam, hampir setengah 10 ya di Indonesia nih. Itu diskusinya menarik. Mungkin quick question Bang Lambok, ketika melakukan frack di salah satu sumur eksplorasi itu apakah dilakukan di satu depth atau dilakukan di beberapa depth? Iya, sebetulnya kalau lihat, jadi saya cerita dulu historinya ya. Jadi awalnya kita akuisisi data saja, ya. Akuisisi data coring, log, dan DFIT ya, diagnosis fracture injection test gitu. Dan itu hanya di satu interval. Nah, ternyata seiring waktu berkembang, kita ingin flow gitu ya. Karena kalau hanya DFIT atau kita MDT gitu ya, tidak ada hidrokarbon yang ke surface. Jadi kita harus membuktikan nih hidrokarbon bisa ke surface. Memang saat itu anggaran kita itu memang untuk di satu interval. Kalau kita bicara potensinya, sebenarnya saya pengen di atas 2 atau 3 interval yang bisa kita tes. Nah, akhirnya kita diskusi waktu itu dengan IOG ya, interval yang the best of the best lah, dengan memperhatikan data-data TOC, data-data RO, data-data clay content, data-data microfrac, data Poisson ratio, SAMAX, SME, dan sebagainya gitu. Dan akhirnya terpilihlah di Kellogg itu ada satu interval, itu tidak di frac, tapi berhasil dipecahkan melalui DFIT, dan kita dapat sampling MDT, ada 2 sampel. Setelah kita run di lab, confirm bukan oil based mat ya. Jadi menarik, oil based matnya itu hanya muncul sampai C20-an, C25, C23 gitu. Sementara karbon kita sampai C35 plus muncul gitu. Dan itu bisa terlihat. Nah, untuk yang case Kulamo, to be honest, hanya satu. Jadi Davidnya satu, di area Davidnya kita pecahkan di main frac-nya, jadi satu. Jadi untuk case ini, tool case hanya satu, Mas Septi. Ya menarik nih, mungkin karena kalau mendengarkan pemaparan dari Bang Lambok tadi, maksudnya secara karakteristik itu udah sangat-sangat memenuhi syarat gitu kan, mulai secara source rock quality, secara reservoir quality, dan geomechanical propertiesnya ya. Mungkin the opportunity is bigger, tinggal kita mengoptimalkan ya di mana landing point-nya. Kalau kata orang Sumatera ini barangnya ini udah nampak gitu kan. Tinggal gimana caranya kita keluarkan secara ekonomis gitu. Mas Noel, barangkali ada yang mau ditambahkan? Oh, kalau saya lihat sih ya teman-teman di PHE, PAR, terus di regulator, ya udah banyak orang-orang yang hebat-hebat sih kalau kemarin kita diskusi kan. Ya, dan apalagi ada IATMI mengkolaborasikan beberapa komisariat. Saya sih optimis sih ini bisa digarap dan potensinya gede banget. Cuman challenge-nya ya kita sama-sama tahu membuat ini keekonomian seperti Mas Lambo tadi bilang di stage yang development-nya ini akan jadi challenge banget ketika barangnya udah kelihatan, tapi kalau ngeluarinnya mahal ya akan jadi challenging juga. Jadi ya semoga kita tetap terus sharing knowledge gimana caranya di beberapa basin di Argentina, US, dan mungkin Saudi kita siap untuk sharing, untuk berbagi gimana caranya nanti ketika barangnya udah proven banget dengan ada Pak Yando dan tim di sana, gimana caranya bikin barang ini ke surface jauh lebih murah dan economic multiplier-nya akan gede banget ketika ini jalan, karena nggak cuma sekedar frac tapi berbagai bisnis UMKM dan akan hidup di Sentral Sumatera menjadi penggerak ekonomi sih gitu. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi atau Bang Lambok masih ada Ya, mungkin informasi yang ingin disampaikan? ya, mungkin ini makasih ya waktunya. Jadi saya melihat sharing-sharing ini
saya sendiri banyak terupdate ya dengan tambahan informasi ya. Dan kelihatannya memang Pertamina cukup masif ya, terutama ada effort untuk appraisal. Teman-teman itu pengusul ya cukup aktif mengengage akademisi, terus beberapa serko yang pernah melakukan gitu ya, bahkan konsultan, kita juga melakukan konsultan Rose Associate gitu ya. Dan ini jujur aja membuka mata kita ya, terutama nanti dalam hal pengembangan gitu ya. Memang di awal kita lebih ke eksplorasi ya, pengambilan data, tapi ternyata step selanjutnya itu sesuatu yang berbeda gitu. Jadi saya appreciate ke teman-teman IATMI ya yang sudah mengatakan ini. Tentunya banyak kekurangan gitu ya, tidak bisa saya deliver, tapi saya coba sharing apa yang saya pahami saat ini. Mungkin ada hal yang sebetulnya ada kritikal tapi tidak termention di sini, mungkin bisa juga lah dibuat sesi lain biar kita juga saling belajar. Itu aja mungkin, mudah-mudahan MNK di Indonesia sukses dan ada rokan lain di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Debbie nih raise hand mungkin. Silakan Mbak Debbie. Pencet kayaknya. Sorry. Oh, pencet. Udah malam jangan yang udah 9:30 di sini. Aku nanti diskusi topik saja sama Bang Lambo. Maaf ya. Oke, siap. Oke. Baik, menarik penjelasan dari Bang Lambok mengenai karakteristik mulai dari sosrok, karakteristik secara reservoir, secara geomekanik seperti yang kita sampaikan tadi sudah memenuhi syarat karena dan salah satu keunikan lainnya MNK di Indonesia itu umurnya jauh relatif lebih muda dibanding, tapi walaupun relatif lebih muda tapi memiliki potensi yang dan karakteristik yang hampir sama dengan shale yang ada di North America. Dan ini dua sumur eksplorasi itu dari satu sub basin ya Bang Lambok ya, dan masih ada di blok Rokan sendiri masih ada beberapa 4 blok sub basin lagi yang perlu dieksplor, dan di blok-blok lainnya juga ada beberapa, khususnya seperti yang saya bilang di awal tadi, resiko untuk menemukan source rock khususnya di area yang sudah proven petroleum system yang sudah produksi itu relatif lebih kecil karena kita sudah punya reservoir yang berproduksi. Tinggal kita cari, buka lagi maturity map-nya, kita lihat di mana basin-basin yang menyimpan source rock, dan bisa kita lakukan analisis yang mendalam. Intinya ya mungkin untuk di awal we need to collect more data. Data sangat penting, khususnya data core, karena kita perlu melakukan beberapa tes untuk mengkalibrate data-data dari log yang kita punya gitu. Jadi krusial, seperti yang Bang Lambok bilang juga tadi, we need to get more information about the basin, the proximal part to the basinal part. We need to have a representative samples, jadi kita bisa tahu secara nggak cuma hanya secara vertikal, tapi secara lateral si penyebaran source rock itu bagaimana. Karena mungkin nanti akan membuka opportunity baru. Belum tentu target kita itu cuman yang punya TOC tinggi. Bisa jadi di proximal part itu ada bagian yang lebih coarse. We expect that hydrocarbon udah migrate ke situ, mungkin tight sandstone, itu bisa jadi next opportunity juga gitu. Jadi apalagi tadi hanya satu poin gitu. Ini menarik karena untuk dieksplor, dan semoga kedepannya MNK di Indonesia khususnya di Rokan itu menjadi masif seperti yang Mas Noel bilang. Tadi saya asli dari Duri, dari kecil sampai besar saya melihat bagaimana perkembangan Duri dari waktu ke waktu. Mungkin di fase cukup menurunnya itu ketika COVID dan peralihan ke PHR itu, karena
drilling activity waktu itu lumayan signifikan menurun gitu kan. Itu berdampak kepada perekonomian dan sebagai warga lokal saya berharap MNK ini masif karena akan pasti mendongkrak perekonomian sekitar. Kita akan butuh banyak truk pengangkut sand, kita akan butuh banyak truk pengangkut air gitu kan, dan impact-nya itu besar ke perekonomian sekitar. Mungkin sekian, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kita selaku IATMI KSA sebagai tuan rumah di acara webinar kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sebagai moderator undur diri, kembalikan kepada Dendi sebagai MC.